Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran akuntansi ini bersama saya Zidni Rohmah. Baik, pada video kali ini kita akan memahami jenis-jenis profesi akuntansi dan bidang-bidang spesialisasi akuntansi serta pentingnya etika profesi. Simak videonya sampai habis agar kita dapat memahami materi kali. Sebelum kita memulai membahas materi, kita ketahui dulu apa saja topik bahasan yang akan disajikan pada video kali ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai profesi akuntansi. Kedua, keahlian yang dimiliki akuntan. Ketiga, macam-macam profesi akuntansi. Keempat, bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Dan yang terakhir, etika profesi. Kita mulai, yang pertama kita akan membahas mengenai profesi akuntansi. Berdasarkan definisinya, profesi akuntansi adalah pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntansi publik, intern, keuangan atau dagang, akuntansi pemerintah, dan akuntansi pendidikan. Seorang yang bekerja di bidang akuntansi dan memiliki keahlian di bidang akuntansi, maka akan disebut sebagai seorang akuntan. Terdapat 8 poin keahlian yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Yang pertama adalah teori akuntansi, yang kedua akuntansi biaya, yang ketiga pengauditan, yang keempat sistem akuntansi, yang kelima adalah perpajakan, yang keenam adalah sistem informasi manajemen, yang ketujuh adalah akuntansi keuangan, dan yang terakhir merupakan ekonomi perusahaan. Macam-macam profesi akuntansi. Yang pertama adalah akuntan publik. Profesi yang berhubungan dengan akuntansi publik dikenal dengan istilah akuntan publik. Bidang pekerjaan yang utama bagi akuntan publik adalah pemeriksaan laporan keuangan yang telah dibuat atau yang telah diauditing. Pemeriksaan laporan keuangan ini dilakukan secara independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang disusun oleh pihak manajemen perusahaan bagi para investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya. Hasil pemeriksaan akuntan publik ini dituliskan dalam sebuah laporan yang disebut laporan hasil pemeriksaan akuntan. Yang kedua adalah akuntansi internal perusahaan atau lembaga. Akuntan internal perusahaan dikenal juga dengan istilah akuntansi umum yang memiliki tanggung jawab dalam pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan manajemen, dan penyusunan laporan keuangan umum yang terdiri dari neraca, rugi laba, perubahan modal, dan aliran kas. Pemeriksaan internal juga dilakukan oleh akuntan internal perusahaan yang bertugas untuk mengevaluasi sistem akuntansi dan manajemen. Tugas pokok akuntan internal antara lain membantu pihak manajemen sesuai manfaat akuntansi manajemen untuk memperbaiki tingkat efisiensi operasi dan menjamin seluruh stakeholders telah melaksanakan prosedur dan rencana yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen yang sesuai tujuan laporan keuangan. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah bekerja di berbagai lembaga pemerintahan seperti BUMN atau BUMD, Inspektorat Jenderal, Kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Para akuntan ini harus mengikuti aturan kerja yang ditetapkan di masing-masing departemen atau lembaga. Yang keempat adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini adalah pengajar dalam bidang akuntansi yang mengajarkan siklus akuntansi, melakukan penelitian, pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Biasanya, akuntan pendidik ini memiliki pendidikan khusus yang berhubungan dengan pendidikan dengan
gelar sarjana pendidikan yang berfokus pada akuntansi. Bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Bidang spesialisasi akuntansi merupakan cabang ilmu yang lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi. Perkembangan zaman dan teknologi menuntut adanya spesialisasi dalam bidang akuntansi. Hal ini tentu harus adanya pengkhususan dalam bidang ilmu akuntansi itu sendiri. Pengkhususan ini akan membantu agar lebih berfokus pada satu jenis ilmu tertentu, sehingga akan bisa memperoleh pekerjaan sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki. Terdapat 10 bidang spesialisasi akuntansi yang wajib kita pahami. Yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting, yang kedua adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing, yang ketiga adalah akuntansi biaya atau cost accounting, yang keempat adalah akuntansi manajemen atau management accounting, yang kelima adalah akuntansi pajak atau tax accounting. Selanjutnya, yang keenam adalah akuntansi internasional atau international accounting, yang ketujuh adalah akuntansi lembaga nirlaba atau non-profit accounting, yang kedelapan adalah akuntansi pemerintah atau sektor publik atau government accounting, yang kesembilan adalah sistem akuntansi atau accounting system, yang kesepuluh adalah akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Materi selanjutnya adalah etika profesi. Berbicara mengenai pentingnya etika profesi, mengapa etika profesi sangatlah penting? Etika profesi sangat penting karena etika profesi berisi ketentuan mengenai apa yang baik dan yang tidak baik serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh profesi itu dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Suatu profesi memerlukan etika dikarenakan suatu profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian, di mana keahlian yang dikerjakan dan yang dihasilkan itu harus berpedoman dengan sebuah etika. Etika itu sendiri merupakan seperangkat aturan, norma, atau pedoman yang mengatur perilaku manusia baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Tujuan penerapan etika dalam profesi akuntansi guna untuk memenuhi tanggung jawab seorang akuntan dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan yang baru saja dijelaskan, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kredibilitas, yang kedua adalah profesionalisme, yang ketiga adalah kualitas jasa, dan yang terakhir adalah kepercayaan. Pada buku Mulyadi, Kode Etik Akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika, yaitu yang pertama tanggung jawab profesi, kedua kepentingan publik, ketiga integritas, keempat objektivitas, kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, dan yang terakhir adalah standar teknis.